Halo semuanya, balik lagi bareng Cica dari Forgotten Kid. Karena Bang Rapenya masih belum sehat, untuk sementara waktu, Cica yang bawain alur ceritanya ya. Semoga kalian bisa terhibur, dan tanpa banyak basa-basi yuk kita check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, semua orang terkejut atas pencapaian Xiaoyan yang berhasil menembus level Kaisar Bintang 6. Mereka tidak mengetahui bahwa Xiaoyan sebenarnya belum menyempurnakan roh hantu yang dia dapatkan setelah dia mengalahkan Dan Bingyan. Ditambah Fire Stanger dan segel roh 5 elemen dari pohon kuno yang dia dapatkan sebelumnya dari dunia fantasi. Saat ini, dia telah berhasil menyerap semuanya yang dia dapatkan sebelumnya. Itulah alasannya dia bisa melakukan penerobosan ini. Sementara itu, Xiaoyan di udara mulai memasuki ruangan pelatihannya lagi. Dia bisa merasakan tidak hanya kekuatan fisiknya saja yang meningkat, tetapi daukinya pun ikut meningkat. Dia lalu bergumam, "Setelah aku menyempurnakan 3 keajaiban, aku merasa kekuatanku sekarang berada di level Kaisar Bintang 6 tahap awal. Tetapi aku bisa merasakan, mungkin sedikit lagi aku bisa menembus tahap tengah. Ini tidak buruk." Kemudian Xiaoyan memasuki metode kultivasinya lagi. Sementara itu, di sisi lain, King Haoran berkata kepada Li Xiaolong, "Li Xiaolong, kenapa kamu terlihat gelisah?" Kaisar Iblis, sebenarnya aku ingin menanyakan perihal rencana pernikahan Xiaoyan dengan King Mu'er, ucap Li Xiaolong kepada King Haoran. "Oh, memangnya kenapa? Apakah ada masalah tentang rencana pernikahan itu?" tanya dari King Haoran. "Aku hanya memikirkan tentang pencapaian Xiaoyan saat ini. Saat pernikahan itu dilaksanakan, pastilah itu akan menjadi pesta yang meriah. Aku khawatir terhadap keselamatan Xiaoyan pada saat itu. Jika orang-orang Shadow Liga tahu kekuatan Xiaoyan saat ini, bisa saja mereka mengirimkan kekuatan yang lebih besar untuk membunuh Xiaoyan. Jika mereka mengetahui kekuatan Xiaoyan sebenarnya, mungkin mereka akan mengirim pembunuh bayaran yang berada di level bintang 7 Kaisar. Dan pembunuh yang akan dikirimkan kuil dan juga pasti akan lebih kuat. Pada saat itu, Xiaoyan akan benar-benar dalam bahaya jika itu terjadi," ucap Li Xiaolong. "Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Xiaoyan benar-benar beruntung kali ini. Jadi, bagaimana sebaiknya menurutmu, Li Xiaolong?" tanya dari King Haoran. Li Xiaolong lalu berkata, "Begini saja, bagaimana jika kita mengadakan pertarungan saja dulu antara King Mu'er dan Xiaoyan? Bagaimana menurutmu Kaisar Iblis?" tanya dari Li Xiaolong. Baiklah kalau begitu. Itu juga ide yang bagus," jawab King Haoran kepada Li Xiaolong. Singkat cerita, di tempat pelatihan Xiaoyan, setelah Xiaoyan melakukan kultivasinya, pada saat ini dia lalu berlatih teknik bertarung 1000 kaki tanpa bayangan. Pada akhirnya, Xiaoyan berhasil melatih teknik 1000 kaki tanpa bayangan kepada puncaknya. Tiba-tiba, ada seseorang mengetuk pintu ruangan pelatihan Xiaoyan. "Xiaoyan, keluarlah," ucap dari Xiaojan. Ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Xiaojan. Xiaoyan lalu membuka pintu dan berkata, "Ada apa, Xiaojan?" tanya dari Xiaoyan. Xiaojan lalu menjawab, "Keluarlah, orang-orang sudah menunggumu dalam waktu yang lama, terutama King Mu'er." Mendengar itu, Xiaoyan lalu teringat bahwa dia akan menikah dengan King Mu'er. Tetapi, Xiaoyan sedikit memikirkan tentang Jenny. Bagaimana dengan perasaan Jenny saat ini? Xiaojan lalu berkata, "Hei Xiaoyan, apalagi yang kamu pikirkan? Ayo kita bergegas ke sana," ucap dari Xiaojan. Xiaoyan lalu menjawab, "Tidak apa-apa, baiklah ayo kita ke sana." Mereka pun bergegas menuju ke aula. Begitu Xiaoyan dan Xiaojan tiba di aula, terlihat sudah banyak orang-orang di sana, termasuk King Haoran. King Haoran lalu berkata, "Selamat Xiaoyan atas pencapaianmu kali ini. Oh ya, untuk merayakan pencapaianmu, bagaimana kalau kita bersulang?" ucap King Haoran. "Baiklah kalau begitu. Oh ya,
Di mana Longyan? Tanya dari Xiaoyan. Li Shaolong lalu berkata mendengar itu. Dia belum keluar dari pelatihannya, ucap Li Shaolong. Apa? Belum keluar? Tanya dari Xiaoyan. Ya, aku juga merasa aneh. Dia seharusnya keluar saat sudah menembus Kaisar Bintang 6, ucap Li Shaolong. Apakah Longyan berhasil menembus Bintang 6? Tanya dari Xiaoyan. Li Shaolong mengangguk dan berkata, ya, sepertinya dia juga berhasil menembus Kaisar Bintang 6, sama sepertimu, ucap Li Shaolong kepada Xiaoyan. Baguslah kalau begitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang Xiaopu? Apakah mereka juga berhasil melakukan peningkatan? Li Shaolong lalu berkata, Xiaopu kita sekarang memiliki 1536 anggota yang telah menembus Kaisar Bintang 5, ucap Li Shaolong. Itu bagus sekali, ucap Xiaoyan. Oh iya Xiaoyan, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Apa itu? Tanya dari Xiaoyan. Aku telah berdiskusi dengan Jenny dan Kaisar Iblis sebelumnya mengenai organisasi kita sebaiknya mempunyai tim mata-mata. Bagaimana menurutmu? Tanya dari Li Shaolong. Ya, itu bagus. Kita memang harus mempunyai tim mata-mata untuk Xiaopu. Dan demi kemajuan orang-orang Xiao, di masa depan aku setuju itu, ucap Xiaoyan. Tidak lama kemudian, akhirnya Longyan memasuki aula. Melihat Longyan, semua orang lalu berkata, Hei Longyan, lama tidak bertemu. Kamu menjadi lebih dewasa sekarang. Xiaoyan lalu berkata, Longyan, apakah kamu berhasil naik ke level Kaisar Bintang 6? Tanya dari Xiaoyan. Longyan lalu menjawab, ya, aku berhasil menembus Kaisar Bintang 6 tahap menengah. Apakah itu keren ayah? Tanya dari Longyan kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjawab, ya, itu bagus sekali, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Hei Xiaoyan, bagaimana dengan tim mata-mata Xiaopu? Ucap Li Shaolong. Xiaoyan lalu berkata, oh iya, sepertinya Jing Wucheng akan sangat cocok untuk itu. Mendengar itu, Longyan lalu berkata, ya ayah, dialah orang paling cocok untuk menjadi mata-mata. Hei, tapi ayah, bagaimana caranya kita menemukan orang itu sekarang? Tanya dari Longyan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, tidak perlu mencarinya. Dia pasti akan mencariku setelah dia menembus level Kaisar Bintang 5. Aku tahu ketika itu, dia pasti akan menemuiku untuk menunjukkan kekuatannya, ucap Xiaoyan. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menunggu orang itu datang menemuimu, Xiaoyan? Tanya dari Jenny. Ya, sementara itu aku harus pergi ke klan Yao untuk membangkitkan leluhurku. Jika Jing Wucheng datang, mintalah dia untuk menungguku kembali, ucap dari Xiaoyan. Kapan kamu akan pergi? Tanya dari Jenny. Xiaoyan lalu menjawab, secepatnya. Jenny lalu berkata, Xiaoyan, sebelumnya aku telah bertemu dengan ayahku saat kamu berlatih. Dia memintaku untuk membawamu menemuinya. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, apakah ini menyangkut tentang janjian? Tanya dari Xiaoyan. Jenny lalu menjawab, aku tidak tahu, tetapi pamanku berkata sebelumnya agar kamu tidak menemui ayahku dulu. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa pamanku menyuruhmu agar tidak menemui ayahku dulu kali ini? King Haoran lalu berkata, lalu bagaimana Xiaoyan? Apakah kamu akan menemui Zhen Zhongfu? Tanya dari King Haoran. Xiaoyan lalu berkata, karena Zhen Wufan menyarankan agar aku tidak menemui Zhen Zhongfu kali ini, maka aku akan mengikuti saran darinya. King Haoran lalu berkata, saudaraku, sebenarnya aku juga ingin membicarakan tentang pernikahanmu dengan King Mu'er. Sepertinya pernikahan kalian tidak akan bisa dilakukan saat ini. Xiaoyan lalu berkata, kenapa saudaraku? Apakah aku tidak layak untuk menjadi suaminya? Tanya dari Xiaoyan. Li Shaolong mendengar itu. Dia lalu berkata, Xiaoyan, ini adalah berkat saran dariku. Aku menyarankan menunda pernikahanmu dengan King Mu'er, mengingat atas pencapaianmu kali ini.
Li Shaolong lalu menceritakan semuanya kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengalihkan pandangannya kepada King Mu'er. Dia lalu berkata, "King Mu'er, tunggulah aku hingga aku menjadi lebih kuat lagi. Aku pasti menikahimu pada saat itu. Aku akan menghancurkan klan Shadow, Liga Demon Soul, dan Kuildan terlebih dahulu," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, King Mu'er lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah Xiaoyan, aku akan menunggumu hingga saat itu terjadi. Meskipun kamu dan Mu'er tidak bisa melakukan pernikahan saat ini, kamu bisa bertunangan dulu. Dengan begitu, kita tidak perlu mengadakan pesta dan mengundang banyak orang. Hanya akan ada para tetua dari suku iblis dan kita saja," ucap dari Jenny. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu." Singkat cerita, 7 hari telah berlalu. Sudah banyak lentera dipasang di sekitar Xiaopu. Xiaoyan dan yang lainnya sedang menunggu King Mu'er dan yang lainnya di depan lubang cacing. Tidak lama, 5 sosok muncul, yaitu King Haoran, King Mu'er, dan para tetua. Xiaoyan sedikit terkejut melihat salah satu tetua, karena itu adalah tetua keempat. Xiaoyan melangkah maju, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku merasa terhormat. Terhormat karena ketiga tetua bersedia datang," ucap dari Xiaoyan. Para tetua mengangguk dan juga menangkupkan tangannya. Hanya tetua keempat yang hanya menganggukkan kepalanya. Xiaoyan bergumam, "Apakah ini sebuah ujian? Atau apakah dia berpikir aku tidak cocok menjadi pasangan Mu'er?" ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. King Haoran berkata kepada Xiaoyan, "Bagaimana? Apakah Mu'er cantik hari ini?" tanya King Haoran. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Mu'er memang sudah cantik, dan sekarang lebih cantik lagi," ucap Xiaoyan. Mendengar pujian Xiaoyan, King Mu'er langsung tersipu. Jenny melangkah maju dan berkata, "Ayo kita masuk dulu," ucap dari Jenny. Jenny pun memimpin masuk ke Xiaopu. King Mu'er duduk di samping Xiaoyan. Tetua kedua berkata, "Xiaoyan, kami sangat berterima kasih karena dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dukungan finansial yang sangat besar untuk pengembangan Blue Demon. Dan sekarang membentuk takdir yang baik dengan cucu yang kami sayang," ucap tetua dua. Pria tua berbaju merah berkata, "Mu'er tumbuh di bawah perhatianku. Dia sudah seperti cucu kandungku sendiri. Aku bisa mempercayakan padamu sekarang, Xiaoyan," ucap pria tua berbaju merah. Tetua keempat berkata, "Pernikahan memang sangat baik. Tapi dengan pernikahan ini, Mu'er pasti akan sering tinggal di Xiaopu dan jarang kembali. Meskipun kita adalah keluarga setelah kamu menikah dengan Mu'er, tapi jika kamu berani menyakiti Mu'er, aku akan menghajarmu," ucap tetua empat. King Mu'er segera berkata, "Kakek keempat, jangan khawatir. Dia selalu baik padaku," ucap King Mu'er. Tetua empat mengangguk. Tetua empat kembali berkata, "Selama kamu baik pada Mu'er, jika kamu membutuhkan bantuan dariku di masa depan, datanglah padaku," ucap tetua empat. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Terima kasih tetua empat," ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan berdiri dan berkata, "Dengan ini, aku berjanji pada saudara King dan para tetua. Aku akan selalu melindungi dan menyayangi Mu'er," ucap Xiaoyan. King Mu'er meneteskan air mata mendengar itu. Para tetua tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Xiaoyan dan King Mu'er bertukar tanda pertunangan mereka. Tanda pertunangan Xiaoyan untuk King Mu'er adalah cincin batu darah yang dipilih secara khusus oleh Jenny. Cincin itu berapi-api dan merah, seperti kepribadian panas King Mu'er. Tanda pertunangan King Mu'er untuk Xiaoyan adalah sinar sutra biru King Mu'er, diikat dengan tali merah dan inti sihir bintang 8. Inti sihir bintang 8 disiapkan khusus untuk Xiaoyan oleh King Haoran. Dia percaya, untuk Xiaoyan, kekuatan adalah yang paling penting. Upacara pertunangan Xiaoyan dan King Mu'er pun berakhir dengan bahagia. Keesokan harinya,
Xiao Yan diberitahu Xiao Zhan bahwa lubang cacing platform Gao Jingming memiliki serangan balik terhadap pembunuh Liga Bayangan dan Kuildan. Xiao Yan pun pergi ke hutan mapel di sebelah barat Wangxiang. Di tengah hutan mapel, ada Gao Jingming Yuetai yang dirancang khusus oleh Kaisar Gao Mirror, seorang kaisar bintang 8 sebelum bencana kuno, untuk bertemu dengan kekasihnya. Dengan penurunan klan Yao, platform Gao Jingming sedikit terlupakan. Seiring waktu, kota Wangxiang yang dulunya ramai dan terkenal reputasinya secara bertahap dilupakan. Sekarang hanya ada pedesaan biasa, hanya ada beberapa pedagang yang melintasi daerah ini. Kebanyakan pedagang mengenakan jubah berwarna hitam. Xiao Yan datang ke sana juga menggunakan jubah hitam, sehingga dia disangka pedagang oleh orang-orang di sana. Xiao Yan tahu bahwa begitu dia meninggalkan Xiao Pu, pasti seseorang akan mengikutinya. Xiao Yan sudah mengatur rencana. Dia percaya bahwa utusan Liga Bayangan dan Kuildan akan mengikutinya. Di pedesaan, Xiao Yan menemukan penginapan dan tinggal di sana beberapa waktu. Keesokan harinya, Xiao Yan berjalan menuju platform Gao Jingming. Hanya ada satu jalan dari Wangxiang ke Gao Jingming platform, yaitu jalur hutan. Di perjalanan, Xiao Yan dapat melihat sebuah danau. Di atasnya ada sebuah jembatan yang mengarah langsung ke platform. Xiao Yan melepaskan persepsi spiritualnya menelusuri hutan untuk mencari orang-orang yang memburunya. Namun, di luar dugaan Xiao Yan, dia hanya mendeteksi 3 pria di kedalaman Fenglin. Xiao Yan lalu bergumam, kenapa hanya ada 3 orang? Mereka bertiga seharusnya Kaisar Bintang 6. Dan menurut kesimpulan Jenny, mereka sepertinya dari Liga Bayangan. Bagaimana dengan orang-orang di Kuildan? Bukankah mereka berencana mengirim seseorang untuk membunuhku? Ucap Xiao Yan dalam hatinya. Xiao Yan meningkatkan persepsi spiritualnya untuk pendeteksian lebih luas. Sementara itu, ada seorang pria parubaya yang sedang menunggu di suatu tempat. Dia menggunakan jubah dan topeng hitam. Namanya adalah Sue Wuji, seorang kaisar bintang 6 menengah. Sue Wuji lalu berkata, Xiao Yan sialan, jika kamu berani muncul, akan kubunuh kamu, ucap Sue Wuji. Tiba-tiba, nyala api melintas di atas kepalanya. Nyala api itu berubah menjadi bayangan pedang besar, lalu menghantam Sue Wuji. Seng, seng! Sue Wuji seketika mati. 2 pembunuh Liga Bayangan yang bersembunyi di 2 tempat lainnya terkejut melihat temannya mati. Mereka segera melompat keluar dari rerumputan dan melihat Xiao Yan berdiri dengan tangan kosong di samping mayat Sue Wuji. 2 pembunuh itu bernama King Yuan Peng dan Sue Wuyan. King Yuan Peng berkata, siapa kamu? Kenapa kamu menyerangnya? Tanya King Yuan Peng. Xiao Yan tersenyum dan berkata, hahaha, aku Xiao Yan yang ingin kalian bunuh, ucap Xiao Yan. Sue Wuyan lalu berkata, mustahil, siapa kamu sebenarnya? Tanya Sue Wuyan. Aku tidak peduli kalian percaya atau tidak. Oh iya, bisakah kalian memberitahuku nama kalian? Tanya Xiao Yan. King Yuan Peng berkata, apa? Kenapa? Tanya King Yuan Peng. Karena aku sangat baik. Mungkin aku akan memberi kalian batu nisan dengan nama kalian di atasnya, ucap Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Pedang besar muncul di tangannya. Xiao Yan segera melompat ke udara dan mengayunkan pedangnya. Api pun ditembakkan ke arah Sue Wuyan. Sue Wuyan mengayunkan pedangnya menangkis serangan itu. Beng, beng, sreng! King Yuan Peng mengeluarkan kapaknya lalu dihantamkan ke tanah. Sreng! Retakan tanah segera menuju Xiao Yan. Tapi Xiao Yan berhasil menghindari serangan itu. Serangan King Yuan Peng meninggalkan monster berbentuk bola dengan diameter sekitar setengah meter. Monster itu berbentuk cair. Xiao Yan lalu berkata, apa itu? Tanya Xiao Yan.
King Yuanpeng lalu berkata, "Ini adalah roh dari kapak di tanganku. Sebagai kaisar bintang 6 awal, merupakan sebuah kehormatan bagimu untuk mati karenanya," ucap King Yuanpeng. Monster itu menembakkan gelembung yang memiliki efek korosi ke arah Xiaoyan. Serangan monster itu adalah serangan jiwa. Rasa sakit yang luar biasa menyelimuti Xiaoyan. Kekuatan spiritualnya terkorosi. Dia merasakan vitalitasnya menghilang sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, efek korosi itu menghilang tiba-tiba. Xiaoyan juga terkejut. Xiaoyan lalu bergumam, "Apakah ini bantuan dari Longyan?" ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Lalu, bagaimanakah cerita selanjutnya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Sambil nunggu Bang Rapenya sembuh kembali. Semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.